Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum bagi suatu lembaga pendidikan tidak bisa statis karena prinsip pengembangan kurikulum harusnya and martable atau menjadi kebutuhan sesuai segmen pasar yang lalu dalam dimensi waktu itu. Itulah sebabnya sudah lama para ahli pendidik dan kurikulum menyadari bahwa kebutuhan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum di samping landasan lain seperti perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan teknologi, politik, ekonomi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya seperti dinyatakan dalam moto nasional Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, apabila kebudayaan adalah salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum, maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memperhatikan keberagaman kebudayaan yang ada. Artinya, pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan lagi. Selanjutnya itu kurikulum multikultural masa mendatang. Proses pengembangan kurikulum harusnya meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai proses, dan yang ketiga dimensi. Kurikulum ini berkaitan satu dengan yang lain, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan operasional kurikulum sebagai ide. Kurikulum multikultural masa mendatang akan lebih fokus pada pengembangan dan keharmonisan terhadap keberagaman budaya, bahasa, dan latar belakang siswa. Baik, selanjutnya ada pengembangan kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dari langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural atau kurikulum monokultural atau kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan perbedaan kultural yang ada. Oleh karena pembahasan dan keputusan tentang dimensi ide suatu kurikulum sangat kritikal. Baik, selanjutnya pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuannya adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum multikultural harus terbuka pada berbagai pandangan dan pendekatan perumusan tujuan. Baik, selanjutnya pengembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama. Mereka adalah pengembang kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Oleh karena itu, jika kurikulum yang dikembangkan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam kurikulum tersebut, ide dan kurikulum tersebut sebagai dokumen, maka kurikulum sebagai proses bukan lagi kelanjutan dari keduanya.